Halo Sobat Bola, kembali lagi di channel kesayangan kita, Raftel Sport. Saluran yang akan selalu menyajikan berita, analisis, dan ulasan terpanas dari dunia kulit bundar. Di edisi Piala Dunia 2026 kali ini, kita baru saja disuguhkan sebuah tontonan kelas dunia yang benar-benar memanjakan mata. Hari ini, di penghujung fase grup, Timnas Brasil berhasil membuktikan mengapa mereka selalu menjadi favorit utama di setiap edisi Piala Dunia. Skuad Seleção sukses menutup fase grup C Piala Dunia 2026 dengan gaya yang sangat meyakinkan. Mereka membantai Skotlandia dengan skor telak 3-0 tanpa balas. Kemenangan ini bukan sekadar soal skor, Sobat Bola. Ini adalah panggung pembuktian bagi sang Don, Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia ini sukses meramu taktik brilian untuk membongkar pertahanan rapat Skotlandia yang sejak menit awal mencoba markir bus. Hasil impresif ini memastikan Timnas Brasil mantap memuncaki klasemen akhir grup C dan melenggang gagah ke babak 32 besar. Tapi tunggu dulu, kemenangan telak ini tidak akan terjadi tanpa performa magis dari para pemain di atas lapangan. Setidaknya, ada 5 pemain Timnas Brasil yang tampil on fire dan menjadi aktor utama di balik hancurnya pertahanan Skotlandia. Siapa sajakah mereka? Dan bagaimana kejeniusan taktik Ancelotti bekerja di laga ini? Mari kita bedah tuntas hanya di ulasan Raftel Sport berikut ini. Sebelum kita membahas siapa saja pemain yang bersinar, mari kita bedah sedikit bagaimana jalannya pertandingan. Seperti yang sudah diprediksi, Skotlandia turun dengan formasi blok rendah atau low block. Mereka menumpu pemain di area kotak penalti, mengandalkan fisik yang kuat, dan disiplin tinggi untuk menutup semua celah. Bagi banyak pelatih, menghadapi tim dengan pertahanan seperti ini ibarat menabrak tembok beton. Namun, Carlo Ancelotti bukanlah pelatih kemarin sore. Menyadari Skotlandia menutup rapat area tengah, Ancelotti menginstruksikan para pemainnya untuk bermain lebih lebar dan memaksimalkan half space. Ia meminta winger Brasil untuk sering melakukan pergerakan cut inside guna memancing bek tengah Skotlandia keluar dari sarangnya. Kunci dari taktik ini adalah sirkulasi bola yang sangat cepat. Ancelotti tahu bahwa pertahanan rapat akan goyah jika bola dialirkan dari sisi ke sisi dengan kecepatan tinggi. Transisi antar lini berjalan sangat rapi. Skotlandia pada akhirnya kelelahan mengikuti ritme permainan Seleção. Celah kecil yang tercipta di babak kedua langsung dihukum tanpa ampun oleh lini serang Brasil yang memang sedang haus gol. Sebuah masterclass taktikal dari Carlo Ancelotti yang membuat Brasil terlihat begitu superior. Nah, dari dominasi mutlak tersebut, inilah 5 pemain Timnas Brasil yang tampil luar biasa dan mendapatkan rating tertinggi di pertandingan ini. Di urutan pertama, siapa lagi kalau bukan sang Pangeran Bernabeu, Vinicius Junior. Pemain bernomor punggung 7 ini benar-benar menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan sebelah kanan Skotlandia. Tampil penuh selama 90 menit, Vini sukses mencetak 2 gol fantastis dan mendapatkan rating tertinggi versi AI Score, yaitu 9,2. Sepanjang pertandingan, Vini tidak henti-hentinya meneror bek sayap lawan dengan kecepatan dan insting pembunuhnya yang tajam. Gol pertamanya menjadi bukti nyata kecerdasannya di atas lapangan. Vini dengan sangat jeli memanfaatkan kesalahan fatal dari pemain belakang Skotlandia yang salah mengantisipasi bola. Tanpa ampun, ia langsung mencuri momentum tersebut dan menghukum kelengahan pertahanan lawan dengan penyelesaian akhir yang mematikan. Sangat dingin dan berkelas. Sementara itu, gol keduanya sukses membuat seisi stadion bergemuruh dan menunjukkan dimensi lain dari permainannya. Membaca pergerakan rekan setimnya dengan sempurna, Vini menyambut assist umpan lambung yang sangat cantik dari Bruno Guimaraes. Lewat penempatan posisi yang pas, Vini melepaskan sebuah heading terarah yang sama sekali tak mampu dijangkau oleh kiper lawan. Vini membuktikan bahwa ia bukan hanya jago berlari dan menggocek, tapi juga sangat mematikan di depan gawang, bahkan lewat duel udara sekalipun. Menit bermainnya yang full 90 menit juga membuktikan stamina dan kepercayaan penuh Ancelotti kepadanya. Vini jelas menjadi man of the match di laga krusial ini. Di urutan kedua, kita punya jenderal lapangan tengah yang tampil bagaikan konduktor orkestra. Ya, dia adalah Bruno Guimaraes. Jika Vinicius adalah pedangnya, maka Bruno adalah tangan yang mengayunkan pedang tersebut. Bermain full selama 90 menit,
Bruno mencatatkan 2 assist brilian dan meraih rating 8,6 dari AI Score. Skotlandia mungkin berhasil meredam lini tengah Brasil di awal laga, tapi kecerdasan visi bermain Bruno lah yang akhirnya meruntuhkan segalanya. Ia mendikte tempo permainan dengan luar biasa. Kapan harus mempercepat alur bola, kapan harus menahan, semuanya ada di bawah kendali pemain Newcastle United ini. 2 assist yang ia ciptakan adalah bukti nyata dari kejeliannya melihat celah sempit di antara barisan pertahanan lawan. Umpan terobosan membelah lautan yang ia berikan benar-benar memanjakan para penyerang Brasil. Bruno memenangkan nyaris semua duel di lini tengah, melakukan intercept krusial, dan menjadi jembatan sempurna antara lini belakang dan lini depan. Penampilan yang sangat flawless. Beralih ke urutan ketiga, ada nama striker serba bisa, Matheus Cunha. Pemain yang satu ini membuktikan bahwa Ancelotti tidak salah memasangnya sebagai ujung tombak. Bermain selama 76 menit sebelum akhirnya ditarik keluar, Cunha sukses menyumbangkan 1 gol penting dan mendapatkan rating 8,2 dari AI Score. Peran Cunha di pertandingan ini sebenarnya jauh lebih kompleks dari sekadar mencetak gol. Ia difungsikan untuk sering menjemput bola ke bawah, memancing bek-bek tengah Skotlandia agar keluar dari posisinya. Pergerakan tanpa bola Cunha sangat merepotkan, membuat ruang terbuka lebar bagi Vinicius dan pemain sayap lainnya untuk menusuk masuk. Gol yang ia cetak merupakan hasil dari penempatan posisi yang sangat cerdas di dalam kotak penalti. Cunha berhasil lolos dari jebakan offside dan menyambut umpan silang dengan eksekusi satu sentuhan yang tak mampu dihalau kiper Skotlandia. Selain itu, pressing agresif yang ia lakukan di garis pertahanan lawan membuat Skotlandia kesulitan membangun serangan dari bawah. Dedikasi luar biasa dari Matheus Cunha. Di posisi keempat, mari kita berikan apresiasi tinggi kepada benteng terakhir Seleção, Alisson Becker. Banyak yang mungkin berpikir bahwa kiper Brasil bisa bersantai saat timnya mendominasi penguasaan bola. Namun, justru dalam pertandingan seperti inilah konsentrasi seorang penjaga gawang benar-benar diuji. Alisson bermain full 90 menit, mencatatkan clean sheet, dan meraih rating 8,1. Skotlandia yang bermain bertahan hanya mengandalkan serangan balik cepat dan bola-bola mati untuk mencuri peluang. Dalam situasi-situasi krusial inilah Alisson menunjukkan kelasnya sebagai salah satu kiper terbaik dunia. Ia melakukan beberapa penyelamatan krusial dari tembakan jarak jauh dan sundulan berbahaya pemain Skotlandia dari skema sepak pojok. Tidak hanya tangguh menghalau bola, ketenangan Alisson saat mendistribusikan bola dari belakang menjadi awal dari skema build-up timnas Brasil. Ia bertindak layaknya sweeper-keeper, memotong umpan panjang lawan sebelum bola mencapai area berbahaya. Clean sheet di pertandingan pamungkas fase grup ini tentunya akan sangat mengangkat mental barisan pertahanan Brasil menuju babak gugur. Terakhir, di urutan kelima, kita punya talenta muda berbakat yang sedang naik daun, Ryan. Dipercaya oleh Ancelotti untuk bermain selama 82 menit, Wonderkid ini tampil tanpa beban dan sukses menyumbangkan 1 assist dengan rating AI Score mencapai 7,7. Bagi seorang pemain muda, tampil di ajang sebesar Piala Dunia tentu membawa tekanan yang luar biasa berat. Namun, Raya membuktikan bahwa ia punya mental baja. Ditempatkan di lini penyerangan, pergerakannya sangat dinamis. Kombinasi umpan-umpan pendek 1-2 yang ia lakukan bersama Bruno Guimaraes dan Vinicius seringkali mengacak-acak fokus pertahanan Skotlandia. Assist yang ia berikan adalah hasil dari visi dan kematangannya. Alih-alih memaksakan diri menembak saat sudah berada di area pertahanan lawan, Ryan dengan tenang melihat posisi rekan setimnya yang berdiri lebih bebas dan memberikan umpan matang yang berbuah gol. Kepercayaan dari Carlo Ancelotti dibayar lunas. Ini adalah sinyal bahwa regenerasi pemain timnas Brasil terus berjalan dan mengerikan bagi lawan-lawan mereka di masa depan. Nah, Sobat Bola, itulah tadi ulasan mendalam mengenai jalannya pertandingan antara Brasil melawan Skotlandia. Kejelian Carlo Ancelotti dalam membaca situasi buntu dan keberaniannya mengubah pendekatan taktik di tengah pertandingan menjadi pembeda yang masif. Dengan 5 pemain kunci yang sedang on fire, mulai dari keganasan Vinicius Junior, magisnya umpan Bruno Guimaraes, kecerdasan Matheus Cunha, ketangguhan Alisson Becker, hingga energi segar dari Ryan, timnas Brasil mengirimkan pesan ancaman kepada seluruh kontestan di babak 32 besar. Jika mereka terus bermain dengan level performa seperti ini, bukan tidak mungkin kita akan melihat Seleção mengangkat trofi Piala Dunia ke-6 mereka di tahun 2026 ini. Bagaimana menurut kalian?
Apakah timnas Brasil asuhan Carlo Ancelotti ini sudah pantas disebut sebagai kandidat terkuat juara Piala Dunia 2026? Atau masih ada kelemahan yang harus mereka perbaiki sebelum menghadapi lawan yang lebih berat? Coba tuliskan pendapat dan analisis kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini, share ke teman-teman tongkrongan kalian sesama pecinta bola, dan pastikan sudah menekan tombol subscribe serta menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update berita sepak bola terbaru dari Raftel Sport. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Salam olahraga, dan sampai jumpa di video Raftel Sport selanjutnya.